Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Bingkisan Hati Ini Untukmu. Pada bagian risalah, engkau habiskan waktumu untuk apa? Saudaraku fillah, semoga Allah menolongku dan menolongmu dalam bertakwa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengajarkan amal soleh, mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam mentaati kebenaran, serta yang saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramik, masa mudahmu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik, masa cukupmu sebelum masa fakirmu datang. Wa faraghaka qabla sughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematian. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu, lalai dari 2 hal tersebut. As-sihhatu wal faragh, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketahuilah bahwasanya waktu dan umur itu bagi seorang muslim sangatlah berharga. Karena dengannya lah ia mewujudkan peribadatan kepada Allah sebagai hikmah penciptaannya. Dan apabila ia telah berlalu, waktu itu telah terlewati, maka apalah guna penyesalan dan harapan supaya ia kembali, supaya waktu itu terulang, ya. Sehingga seorang menginginkan, merindukan, menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak akan mungkin terwujud. Apa yang telah berlalu itu akan menjadi catatan sejarah. Dan nantinya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka hendaknya engkau dan aku banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat waktu itu dengan mengisi dengan amal soleh. Terutama tatkala engkau masih muda, tatkala kita masih memiliki umur yang kuat, jasad kita masih mampu, lapang, sehat, dan memiliki cukup rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati, wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah, dan jangan pula salah seorang dari kalian berdoa untuk mati sebelum datangnya ajal. Innahu idza mata ahadukum qata'a amaluh, karena apabila seorang dari kalian mati, maka terputuslah amal ibadahnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu ila khaira, dan sesungguhnya tidaklah menambah umur bagi seorang yang beriman itu kecuali kebaikan. Maka isilah waktumu dengan banyak kebaikan, dan tutupilah kekurangan keburukanmu dengan kebaikan pula. Karena begitu banyak penyanyian waktu dengan melakukan amal yang tidak dicintai oleh Allah, atau bahkan justru mendatangkan kemurkaannya, perkara yang mubah namun melalaikan dari ibadah kepadanya, sampai pun perkara ibadah yang sunnah mustahabbah, yang sunnah, namun memalingkan dari kewajiban yang lebih utama. Ini yang kita harus pahami.
Dan kami sampaikan di sini, wahai saudaraku, semoga Allah menyayangiku dan menyayangimu. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan tentang dunia ini yang melalaikan kita. Yang pertama adalah pesta kesenangan dan destinasi wisata. Di antara pesta kesenangan yang banyak diselenggarakan, dihadiri dan dimeriahkan, mulai dari para pemuda hingga kaum yang tua dari kalangan kaum muslimin, adalah perayaan ulang tahun. Kemudian hari-hari perayaan semisal Valentine Day, kemudian tahun baru, perayaan agama lainnya. Belum lagi dengan pesta rutin olahraga tahunan seperti Piala Dunia, Liga Champion, dan hari peringatan yang diisi dengan karnaval, pesta maupun kemungkaran yang semuanya itu bercampur antara hal yang mubah dan yang dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua adalah penyesatan bagi kaum muslimin, terutama generasi mudanya. Dari jalan lurus beribadah kepada Allah dipalingkan dengan kesibukan dunia. Sedangkan di dalam Islam, Allah Azza wa Jalla hanya memberikan 2 hari raya saja, 2 hari yang di dalam kaum muslimin boleh berpesta ria, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana li ahli al-jahiliyyati yawman fi kulli sanah yal'abuna fihima. Dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari untuk mereka bermain-main, bersenang-senang setiap tahunnya. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dahulu kalian memiliki 2 hari yang kalian bisa bermain-main saat itu, dan Allah ini telah menggantikan keduanya, menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dari hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disimpulkan bahwa hal yang dibenci adalah berbahagia menyambut hari raya orang musyrik dan menyerupai kekhususan mereka. Dan telah sampai perkataan Abu Hafs Al-Kabir An-Nasafi rahimahullah dari kalangan Hanafiyah, bahwasanya beliau mengatakan, barang siapa yang memberikan hadiah kepada orang musyrik demi menghormati hari raya mereka, itu adalah termasuk perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun destinasi wisata semakin hari semakin banyak muncul, semakin banyak, semakin beraneka ragam, mulai dari pusat pembelanjaan, mall, wisata alam maupun wisata buatan. Dibantu dengan perkembangan teknologi dan informasi semakin terbuka dan semakin ramai dikunjungi. Ini semua ada hukum asalnya mubah. Sekali lagi, hukum asalnya adalah boleh kita berdestinasi wisata, boleh kita untuk menikmati apa yang Allah ciptakan. Namun kenyataannya, realita berbicara lain. Berapa banyak harta yang keluar hanya untuk bepergian ke tempat pembelanjaan, objek wisata, tempat hiburan. Berapa lama seorang menghabiskan waktu untuk hal itu? Bahkan direncanakan, dalam setahun berapa kali, sebulan berapa kali. Ini semua adalah kelalaian. Belum lagi di tempat tersebut banyak juga ujiannya, mulai dari ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ditinggalkannya hijab yang syar'i, diputarnya musik dan lagu, tempat ajang berpacaran bagi yang muda-mudi belum menikah, dan banyak sekali madarat-madarat yang ditimbulkan akibat berlama-lama kemudian terbuai dengan destinasi wisata. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara dunia yang bisa melalaikan seorang hamba dari beribadah kepada Allah adalah modes atau pakaian dan perhiasan. Sesungguhnya mode pakaian ataupun penampilan di dalam Islam hukumnya mubah. Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dari sesuatu, dari perkara dunia ini adalah mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya.
Ya, dalam perkara makanan, misalnya minuman, olahraga, dan semisal itu. Karena semua itu adalah perkara dunia, dan Allah menghalalkan untuk kita apa saja yang ada di muka bumi ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala melarang, karena di dalamnya pasti ada madarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Namun syaitan berusaha dan dia tidak pernah lelah dan tidak pernah putus asa untuk mengulang keberhasilan yang pernah mereka dapatkan, yakni mereka pernah menelanjangi bapak dan ibu kaum manusia, yakni Nabiullah Adam dan Hawa alaihimassalam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yurawi sawatikum warisha." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk sebagai perhiasan. Libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ini anak Adam. Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sebenarnya telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Ini adalah keberhasilan syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan, iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu pemimpin, penolong atau teman bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan dalam hal ini yang menjadi korban paling tragis dan paling dirugikan adalah kaum muslimah, kaum wanita. Karena iblis dan tentaranya dari kalangan jin kafir ataupun manusia, syaitan yang durjana paham betul dengan rusaknya wanita, maka sangat mudah untuk merusak kaum lelaki. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi SAW, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yudzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Ya, tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila wanita muslimah telah menyibukkan dirinya untuk berpenampilan menarik, ya, bertabarruj sufur di hadapan khalayak ramai umum, menyingkap kecantikan dan kemolekan tubuhnya, maka jilbab syar'i pun akan tersisihkan. Karena tidaklah seorang berada dalam kemaksiatan bersama dengan itu ia dalam ketaatan. Tidak mungkin kebenaran bisa bersatu dengan kebatilan selama-lamanya, bagaikan air dengan minyak. Di satu sisi para muslimah memendekkan dan menyingkap auratnya, dan bencana yang lain di sisi lain, para laki-laki kaum muslimin memanjangkan pakaian mereka. Sebagiannya karena sombong, sebagiannya karena jahil, sebagiannya karena terpengaruh
dengan propaganda musuh-musuh Islam dan muslimin. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang menjulur melewati mata kaki dari kain, maka tempatnya adalah di neraka. Dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak akan mengajak bicara pada mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Kata Abu Dzar, Rasulullah mengatakannya 3 kali. Ya, ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara dia pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian mendengar Rasulullah mengulang hadis itu, berkata Abu Dzar, "Khabu wa khasiru, manhum ya Rasulullah." Mereka itu orang benar-benar celaka dan merugi. Siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Al-musbilu wal mannanu wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib." Yang pertama, kata Nabi SAW, adalah musbil, yakni laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Kemudian yang kedua, mannan, orang yang suka mengungkit pemberian sehingga menyakiti orang yang memberi. Dan yang ketiga adalah al-munafiq, yakni orang yang melariskan dagangannya bil halifil kadhib, dengan sumpah palsu. Untuk laris dagangannya dia berbohong. Ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kebodohan akan hal ini, tidak sedikit dari mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada semua kaum muslimin, menganggap menjulurkan pakaian melewati mata kaki atau isbal tidak mengapa selagi tidak diiringi kesombongan dan meremehkan orang yang menasihati untuk tidak isbal. Benar, meskipun di sana terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah menjulurkan pakaian melewati mata kaki itu haram ataupun makruh. Tapi mereka sepakat, barang siapa menjulurkannya karena kesombongan, maka itu termasuk dosa besar. Mereka hanya berselisih apakah hukumnya menjulurkan kain di bawah mata kaki bukan karena sombong, itu makruh atau haram. Jumhur para ulama mengatakan makruh, dibenci. Siapa yang membenci? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membenci hal itu. Maka seorang mukmin tidak akan mungkin dia mencintai kemudian dia ingin mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama mengatakan atau berpendapat akan keharaman berdasarkan hadis ini juga. Maka hakikat isbal itu ayyuhal ikhwah, saudaraku, adalah kesombongan. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau mencela, meremehkan kebaikan sedikit pun. Wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, inna dzalika minal ma'ruf. Meskipun hanya dengan bermuka ceria, menampakkan wajah yang menyenangkan saat berbicara dengan saudaramu, itu saja termasuk dari kebaikan. Jangan diremehkan. Kita berwajah menyenangkan di hadapan saudara kita, apalagi orang tua kita. Warfa izaraka ila nisfis saq, dan angkatlah kain pakaianmu hingga pertengahan betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Apabila engkau enggan, maka angkatlah hingga mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Jauhilah isbal dalam berpakaian. Fa innaha minal makhila, karena isbal itu adalah bentuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhila, sedangkan Allah tidak menyukai kesombongan. Wa inimru'un satamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Apabila ada seorang yang memakimu dan mempermalukanmu dengan apa yang ia ketahui padamu,
maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Fa innama wabalu dzalika alaihi, kan akibat buruk itu biar ia yang menanggungnya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, pada hadis tersebut tidak berbicara tentang kesombongan. Maksudnya tidak berbicara janganlah isbal karena sombong. Justru ketika seorang menolak kebenaran Al-Quran, Al-Hadis, itulah bentuk kesombongan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga siapa saja yang ada di hatinya ada sebesar biji yang paling kecil dari kesombongan. Qala rajul, berkata seorang sahabat, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Sesungguhnya laki-laki itu menyukai pakaian dan sandalnya bagus, wahai Rasulullah. Dia hendak bertanya, apakah seorang yang menyukai pakaian yang bagus, sandal yang bagus itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bahwasanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tatkala seorang isbal, sesungguhnya dia dihadapkan dengan sesuatu yang sangat hampir dia sadari, sangat samar. Apalagi tatkala seorang memberikan nasihat untuk mengangkat pakaiannya. Lihatlah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar hadis Nabi SAW tentang larangan isbal, beliau menceritakan bahwasanya pakaiannya selalu melorot, sehingga dia berusaha untuk mengangkat pakaiannya. Tapi karena kurusnya, sering pakaian itu pun terjulur. Maka Rasul mengatakan, itu bukanlah, engkau bukan termasuk orang yang sombong. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mendatangi Abdullah, kemudian mengangkat pakaiannya hingga sampai pertengahan betisnya. Dan Rasulullah tidak bertanya apakah kamu melakukannya karena sombong atau tidak. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat para ulama tentang isbal bagi laki-laki, meskipun tanpa dilakukan dengan sombong, maka hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Saudaraku, semoga Allah memberimu dan memberiku hidayah serta pertolongan di dalam mentaati Allah. Kemungkaran dalam masalah tidak sebatas isbal saja. Di sana ada larangan menyerupai mode pakaian lawan jenis, tasyabuh. Ada pakaian ketenaran aneh, agar terkenal. Ada pakaian yang menyerupai kekhususan orang-orang kafir atau fasik. Dalil-dalil akan hal ini di tempatnya di risalah ini pada bagian terkhusus untukmu wahai muslimah, insyaallah. Dan belum lagi dengan tato, mencukur bulu alis, lalu melukisnya dengan pensil, menyambung rambut, merenggangkan gigi, make up yang berlebihan, sufur, dan model pakaian terus berganti-ganti. Ini semua dapat menyibukkan seorang dari jalan Allah yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan memberikan hidayah, petunjuk agar kita mengenal al-haq dan batil, diberikan rizki untuk kita mengikuti al-haq dan meninggalkan kebatilan. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.